nasional yang sudah diusung berlangsung lama, sejak mulai Orde Lama, Orde Baru, seterusnya sampai sekarang Orde Reformasi, pasti mensyaratkan dua hal. Yakni satu adalah menyangkut tentang bagaimana kenyamanan, keharmonian umat, dan yang kedua ujungnya nanti bisa melahirkan kemakmuran. Tidak mungkin pembangunan nasional itu berjalan dengan baik kalau terjadi disharmoni antar umat beragama. Nah, makanya kemudian dalam konteks dua tema ini, moderasi beragama akan sangat berkontribusi bagi pembangunan nasional. Sahabat pelatihan yang saya hormati, saya ingin masuk pada tema berikutnya, ya, terkait dengan apa yang kita sebutkan indikator. Ya. Ada indikator, ada 4 indikator yang menjadi konsep moderasi beragama. Nah, 4 itu adalah satu konsep ini, apa yang kita sebut dengan anti kekerasan. Ya. Jadi saya harus menyebut ini penting sekali. Sekali lagi belakangan ini ada kecenderungan orang yang meyakini pemahaman keagamannya cenderung truth claim, kebenaran tunggal, dan yang lebih berbahaya kemudian memaksa kebenaran tunggal itu dengan cara-cara model-model kekerasan. Kekerasan itu dipahami bisa macam-macam, bisa kekerasan fisik, bisa kekerasan non fisik. Kalau kekerasan yang pertama pasti mudah dilihat, tapi yang tidak kalah berbahaya juga kekerasan non fisik, misalnya ujaran kebencian, kemudian cenderung membuat berita-berita yang sifatnya prasangka, kemudian penghinaan, bullying dan macam-macam. Ini yang kemudian dalam konteks moderasi beragama juga satu hal yang harus menjadi komitmen kita, menjadi musuh bersama yang harus kita tentang. Nah, yang kedua, sahabat pelatihan yang saya hormati, komitmen kebangsaan. Ya, komitmen kebangsaan ini sangat penting untuk kita jadikan indikator moderasi beragama, karena ini akan berdampak kepada bagaimana semua kita, komponen bangsa ini, warga bangsa ini, menjadikan bangsanya itu harus bangsa yang dicintainya. Jangan sampai ada kecenderungan orang hidup di negara yang kita cinta ini, lahir di negara yang kita cinta, bahkan mungkin akan meninggal di negaranya sendiri, tapi kemudian justru dia melecehkan bangsanya sendiri, menghina bangsanya sendiri, membanding-banding dengan bangsa lain. Itu seringkali yang sering saya komentari, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita, padahal tetangga begitu punya rumput, ya. Ini saya kira penting. Atau membanding-bandingkan. Jangan dibanding-bandingkan. Kita lahir di negara kita yang kita cintai, komitmen kebangsaan harus menjadi satu hal yang kita kedepankan. Ya, dalam bahasa agama kita sering sebut dengan hubungan minal iman, ya. Orang Barat sampai pada satu kesimpulan orang country ini kan bagaimana semua kita membangun komitmen kebangsaan, dan para sobat pelatihan seharusnya ini sejak awal ditanamkan, ya. Kalau kita guru, ya, di lingkungan pendidikan. Kita masih ingat dulu kalau tahun 80-an para guru kita tuh sejak awal sudah menanamkan nilai kebangsaan melalui lagu-lagu tanah air, ya, lagu-lagu cinta tanah air, lagu-lagu wajib. Nah, ini saya kira perlu kita bangkitkan lagi, karena memang membangun komitmen kebangsaan harus dirintis sejak usia kita masih di bangku TK, Rodotul Atfal, Mustamil Atfal, dan seterusnya. Saya mungkin pada usia dewasa sangat terbiasa. Sahabat pelatihan, yang tidak kalah pentingnya kemudian orang yang punya komitmen kebangsaan akan melahirkan sikap ini, toleran. Nah, toleransi, mengapa kita perlu ini menjadi concern kita bersama? Negara kita ini jelas kita sudah tahu plural dalam banyak hal, keberagamaannya luar biasa kaya. Ada sekian agama, minimal ada 5 agama, ya, yang berada di negara kita dan diakui secara regulasi. Bayangkan kalau kemudian terjadi satu sama lainnya tidak saling toleransi, maka komitmen kebangsaan satu sisi, tapi sisi yang lain, ya, toleransi adalah hal yang juga mutlak diperlukan dalam konteks membangun moderasi beragama. Hidup bisa toleran kalau dimulai dengan, dalam bahasa yang sering saya ungkapkan, membangun apa yang kita sebut dengan saling mengenal, ta'aruf.
Dari ta'aruf, insya Allah muncul toleransi. Tasamuh, dari tasamuh insya Allah melahirkan saling mencintai. Min ta'aruf ila tasamuh, min tasamuh ila tahabbu, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir saya kira poin penting yang tidak kalah pentingnya dalam konsep membangun indikator moderasi beragama adalah kita harus ramah terhadap budaya lokal. Kenapa? Karena Indonesia kaya dengan budaya, suku, adat, dan budaya lokal adalah bagian dari kekayaan bangsa. Budaya lokal menjadi ciri bangsa ini yang lahir dari sekian banyak suku bahasa, sehingga budaya lokal juga satu hal yang harus kita pelihara menjadi aset bangsa. Seringkali dalam Islam saya disebut dalam al-uruf. Jadi ini sebuah konsep yang saya kira sangat relevan dengan konsep ramah terhadap budaya lokal. Di satu sisi juga adat istiadat. Saya ingin masuk pada tema berikutnya ya, yang ini juga penting. Saya kira menyangkut mengapa sih kita harus bicara moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya ada beberapa reasoning yang harus saya sampaikan dalam pertemuan saya latihan. Pertama, ya, kita tahu tadi di awal saya sampaikan, Indonesia sebelum bernama Indonesia, orang sering menyebut Nusantara, ini dulu dikenal dengan ya, negara yang sangat religius. Hampir semua keyakinan tumbuh di negara kita ini. Jauh sebelum nama Indonesia itu lahir. Dulu masih